Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan tanaman dulu WS Happy, tanaman cabai varietas WS Happy yang pernah kita liput di daerah Sriwedari dulu pas di pembibitan. Dan sekarang kita mau lihat bagaimana hasil setelah 3 bulan, lur. 3 bulan kita tidak meliput. Nah, kita lihat sekarang kondisi tanaman setelah 3 bulan pasca pembibitan dulu dan diolah di lahan. Karena ini kemarin ada sedikit kendala, yaitu di tanaman pas Merambat. kecil karena dulu tumpang sari dengan timun dan akhirnya pertumbuhannya sempat tersendat. Tapi sekarang kita bisa lihat seperti apa hasilnya setelah 3 bulan dengan nanti kita akan tanya-tanya wawancara kepada Pak Idin ya, petani kita. Dan ini WS Happy ini diaplikasikan pupuk Sinduaji juga dulu untuk kemarin membenahi tanaman yang sempat pertumbuhannya tersendat gitu. Langsung aja kita langsung ke Pak Idin. Assalamualaikum Pak Idin. Waalaikumsalam Mas Ardi. Ini Pak Idin, Ya, udah lama nih kita ya. nggak ketemu ya gitu. Dan J. setelah pasca 3 bulan di pembibitan kemarin nih, kita mau tanya-tanya nih Pak Idin terkait tentang WS Happy ini. Menurut panjenengan gimana, Pak? Bisa diceritakan dulu nggak dulu awal Oh iya. awal penanaman sampai bisa tumbuh seperti sekarang ini? Assalamualaikum untuk para petani semuanya. Ini sedikit saya memberikan keterangan masalah tanaman WS Happy yang saya coba menanam pertama kali ini. Dulu saya sebetulnya sempat agak ragu karena awal itu kan saya saya sejajarkan dengan tanaman ketimun. Pas waktu itu ketimun cukup harganya dapat, alhamdulillah. Terus terlalu gemuk timunnya itu. Karena menggunakan Sinduaji. Terlalu gemuk itu. Padahal waktu itu ya timunnya itu sebetulnya awalnya nggak bagus-bagus amat, cuman mungkin ya karena Sinduaji mungkin ya. Itu terus tanaman pertumbuhan tanaman itu sangat bagus. Terlalu gemuk, terlalu subur, terlalu subur yang menjadikan WS Happy ini menjadi korban. Menjadi korban karena dulu sempat hampir saya putus asa karena cabai waktu timun saya bongkar itu betul-betul menyedihkan, jelek sekali. Karena itu kalau terlalu rapat timunnya itu. Nah itu kita aplikasi Sinduaji, alhamdulillah sudah ada penampakan yang menyenangkan. Harapannya masih ini ya, Pak Idin ya, masih ada. Ya, gitu. masih ada. Karena memang ini bedanya varietas cabai yang berkualitas dan tidak itu ketika nanti ada kendala atau apa itu pemulihannya lebih cepat ini Pak Idin. Nek menurutnya jenengan nih bisa diceritakan tentang tampilannya nggak Pak Idin? Daunnya, buahnya gitu. Tadi kita sempat pegang buahnya itu pas masih muda itu udah keras ya itu ya? Buahnya kalau yang sudah jadi ini cukup besar. Kayaknya penak kalau kita turun ini Pak. Lewat mana ini? Langsung terjun aja. Yuk, monggo yuk. Biar lebih enak kita lihat. Jadi ini tingginya sekitar 1 meter berapa? 1 meter 8, ini saya 180, hampir 2 meter ini kalau yang di atas itu. Monggo Pak Idin diceritakan. Alhamdulillah kalau tanaman cukup kekar ya. Cuman belum merata karena situasi dulu ya. Belum merata. Cuman kalau yang sudah sudah tanaman wajar cukup bagus ya. Ini daunnya juga hijau, jauh kencang juga, terus kemudian buahnya juga ini calon-calon ininya banyak ya Pak ya. Oh iya. Pemulihannya cukup cepat. Batangnya gimana Pak ini? Besar ini. Terlihat kuat gitu ya. Iya. Kalau besar ini kan akan memberikan
insya Allah nanti ke depan dia lebih tahan lama. tahan lama. Iya, 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 iya. tahan lama. Dibanding dengan menggunakan varietas Varian cabai yang lain. Yang ya. lain. Jadi ini harapannya nanti bisa petik berapa kali ini Pak dengan kondisi tanaman seperti ini Pak? Ya, semoga ya 30 lebih. 30. Nanti insya Allah lah ya Pak ya. Ya. Dengan melihat tanaman seperti ini nanti semoga nanti bisa 30 lebih. Jadi dulur-dulur semuanya kalau misal pengen apa namanya tanaman cabai itu petiknya panjang, petiknya lama. Nah, ini pemilihan varietas itu tuh harus benar. Nah, salah satunya kita merekomendasikan adalah benih WS Happy ini lur. Karena kita lihat sendiri mulai dari daun, mulai dari daunnya ini hijau, kencang, terus dia nggak terlalu lebar tapi nggak terlalu kecil juga. Ya mirip daunnya mirip-mirip ori ya Pak ya. Iya. Mirip-mirip ori Iya, gitu. mirip-mirip ori ya. Jadi nggak yang kayak Asmoro gitu yang besar-besar gitu ya. Ini pakai mirip-mirip ori. Terus kemudian batangnya juga kayak kayu ya ini Pak ya. Jadi keker gini. Jadi ini lebih kuat dan biasanya untuk tanaman-tanaman seperti ini nanti akan lebih tahan lama gitu masa panennya. Terus kemudian apalagi Pak Idin yang bisa jenengan ceritakan di tanaman ini terkait apa perawatan kalau kita lebih mudah. Lebih mudah? Iya, lebih mudah daripada kurang tahu kalau nanti pas kalau nanam nggak dibareng ke tanaman lain mungkin lebih kelihatan, ya. lebih kelihatan. Ya, Karena ya. ayo namanya dulu sudah terlalu rimbun tanaman timunnya, jadi untuk cerita itu cukup itu. Ya, tapi ya. Meskipun terkendala tapi ini tetap oke ya Pak. Secara pemulihan cepat ini. Mudah. Ya, iya. Jadi ini dari sekian banyak ini Pak Idin. Dari sekian banyak tanaman kan dulu sempat terkendala. Iya. Yang mati banyak nggak Pak Idin? Kan itu jadi indikasinya toh? Ini tanaman itu bagus atau tidak itu dulu tanjangannya banyak enggak gitu? Enggak terlalu. Enggak, ya ada karena musimnya kan musim hujan yang terlalu. Ya pasti itu. Tapi enggak terlalu banyak ini. Enggak terlalu banyak dan relatif aman ya Pak ya. Iya. Coba mungkin sambil jalan-jalan ke situ Pak Idin. Biar kita tahu mana yang tanjangan ini, mana yang enggak. Jadi tampilannya seperti ini ya Lur ya. Jadi ini Pak Idin ini petani. Nah ini tanjangan ini tanjangan, tanjangan ini. Tapi yo jos ya Pak ya. Tampilannya ya. Mungkin kalau apa namanya dulu normal ya seperti ini ya tampilannya tanamannya. Kalau dulu tidak terkendala, ini terkendala aja Lur. Luar biasa Lur. Tuh, batangnya keker. Ininya juga keker ya Pak ya, batang keker dari atas sampai bawah. Tuh, nggak lembek. Kuat ini, lebih tahan gitu ya. Oke. Ya, mungkin kendala musim hujan yang terlalu ekstrim ini ya atau ada kan namanya apa ya musim yang musim ini kan beda dengan musim yang kemarin. Hujannya terlalu tinggi. Terlalu tinggi, terlalu rapat. Dan ini pun meskipun curah hujan tinggi ya, minggu-minggu ini akhir-akhir ini tanamannya tetap tampilannya gagah ya Pak ya. Tetap terlihat gagah ya. Kalau yang lain Pak Idin kita bandingkan dengan tanaman yang tanaman cabai yang lain dengan varietas yang lain yang di tempat jenengan ini di desa ini. Untuk saat ini seperti apa Pak Idin? Nek jenengan melihat dibanding tanamannya jenengan. Kalau tingkat kokohnya itu kokoh ini. Kokoh ini. Ya, kokoh ini. Dan tampilannya lebih seger ya Pak ya. Nih varietas WS Happy Lur. Ini patut dicoba ini untuk rekomendasi jenengan sendiri untuk pertama kali nanam nih Pak Idin. Rekomendasi untuk petani yang belum pernah nyoba itu ini recommended nggak Pak untuk ditanam gitu? Ini walaupun saya awal dan baru meniti, semoga nanti dengan tampilan yang seperti ini petani akan lebih beruntung. Mari kita sama-sama mencoba. Karena saya baru kali ini. Baru kali ini. Tuh, luar biasa Lur.
tampilannya lur. Kalau nggak percaya nih bisa langsung kunjungi langsung ke lahannya ya Pak ya. Di Sriwedari ya Pak ya, di Sriwedari ini. Di Sriwedari Muntilan tuh. Kalau mau lihat sendiri tanaman cabenya lur. Wah, ini top ini meskipun cuaca ekstrim tapi tuh tongkrongannya masih seperti ini. Kalau yang lain tuh daun pasti udah mulai menguning-uning ya. Iya. Di sisi lain juga memang Pak Idin Banyak ini rontok apa? ya, Iya. petani yang ulet gitu. Iya. Petani yang ulet, jadi perawatannya nggak main-main ini. Tapi ini juga diaplikasikan Sinduaji juga Iya, ya Pak iya, ya. iya. Jadi alhasil tanamannya bisa seperti ini lur. Nih cuaca ekstrim seperti ini. Ada lagi Pak Idin yang mau diceritakan? Tetangga ada komentar? Untuk tetangga karena ini baru pertama kali belum banyak komentar, karena orang komentarnya itu kalau nanti sudah pasca panen. Lihat buahnya ya. Ya cuman kalau tetangga banyak ngomong, wah sampean itu apik loh. Ya, seperti itu. Kemarin sempat tetangga, sampean ini hitungannya barangnya apik. Seperti itu tetangga kemarin. Terus ngomong ke jenengan gitu ya. Ya saya lihat sendiri ya ini bagus saya. Ini bagus banget ini. Nah, besok tinggal lihat produksi buahnya seperti apa. Terus kemudian hasil apa namanya? Tonasenya seperti apa, bobotnya seperti apa. Mungkin itu dulu ya Pak Idin ya. Liputan WS Happy kita pada pagi hari ini. Jadi begitu lur. Jadi salah satu tips untuk tanaman cabai itu agar bisa panen sepanjang tahun atau panen panjang, nah itu adalah pemilihan varietas cabai yang benar. Nah, salah satu adalah menggunakan cabai WS Happy ini lur. Nah, dengan menggunakan WS Happy ini kan kita lihat sendiri kan tongkrongannya udah seperti ini. Dan tanamannya juga cenderung mudah dirawat gitu. Dan itu karena mudah dirawat dan tidak mudah terkena penyakit dan virus. Nah, itu harapannya nanti petikannya bisa sampai 30, 40 gitu. Ya syukur-syukur bisa 60, bisa setahun nanti bisa panen terus. Nah, itu nanti kita lihat testimoninya. Ini udah 3 bulan, berarti nanti tinggal kira-kira petikan pertama ini 1 bulan lagi ya. Habis lebaran lah ya Pak Idin. Iya. Kemudian habis lebaran nanti kita akan cek lagi seperti apa hasilnya dan buahnya seperti apa. Kalau kita lihat buahnya ya seperti ini lur. Tuh. Ini yang terparah, ini tempat-tempat terparah ini yang kemarin kena. Ini keras banget ini ya. Keras ya Pak ya? Ya. Untuk ukuran masih muda ya. Nah, ini ciri-ciri nanti yang lebih bobot. Coba jenengan ini Pak. Ya, keras loh, keras sekali. Keras banget. Ya. Kalau nggak percaya, tanam sendiri, buktikan sendiri lur. Ini buahnya meskipun masih muda, keras banget lur. Ya kalau apa namanya untuk patek itu terminimalisir lah kalau buah-buah keras seperti ini. Bahkan malah bisa jadi tidak ada patek gitu lur. Oke. Gitu lur, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal pengen WS Happy langsung saja kunjungi www.sinduaji.com, terus kemudian nanti ordernya lewat WA admin ya lur ya. Langsung order via WA, Pak saya mau cabai WS Happy gitu. Nah, nanti langsung untuk harganya langsung nanti kasih tahu oleh admin kami. Gitu lur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Idin.